Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan bicara tentang berdoa. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, berdoalah senantiasa. Jadi artinya berdoalah senantiasa itu bukanlah berdoa secara biasa, tetapi ini adalah keinginan Tuhan bahwa kita harus berdoa secara senantiasa, terus menerus. Apa sih artinya itu? Yaitu berdoa dalam keadaan di mana kita sadar akan kebutuhan kita kepada Tuhan. Dan juga kita penyerahan secara total kepada Tuhan setiap saat. Tuhan itu melihat ya kita itu punya keinginan, kebiasaan untuk berdoa. Kenapa saya katakan begitu? Seringkali kita melihat bahwa berdoa, kadang-kadang orang itu hanya bilang, tolong doakan ya, tetapi dia sendiri tidak berdoa. Maka itu kesalahannya. Dia sendiri tidak punya iman untuk berdoa, tetapi dia meminta kepada kita supaya kita mendoakan mereka. Nah, itu yang kita melihat itu. Tetapi Tuhan ingin berdoalah. Artinya kita yang harus berdoa. Setiap orang Kristen harus berdoa. Kenapa senantiasa? Itu artinya bahwa kita itu berdoa pada saat ada masalah atau tidak ada masalah, kita tetap berdoa. Nah, ada satu kebiasaan yang kita melihat Daniel. Nah, Daniel 6 ayat 10 ini mengatakan, dikatakan di situ, yaitu lalu dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan mengucap syukur di hadapan Elohimnya sebagaimana yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini berdoa, ya berdoa menjadi satu kebiasaannya 3 kali sehari. Padahal itu tidak ada masalah. Tetapi pada waktu dia ada masalah, dia sujud kepada Tuhan juga. Jadi artinya saudara sekalian, ada atau tidak masalah, maka kita harus berdoa. Yang kedua, doa itu merupakan gaya hidup orang Kristen. Ada statement yang mengatakan, saudara sekalian, kalau kita tidak doa, maka doa itu adalah nafas orang hidup. Ya, jadi kalau kita tidak berdoa, maka kita itu mati namanya. Nah, di dalam Lukas 5 ayat 16 kita sekarang melihat contohnya Yesus yang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Di dalam Lukas 5 ayat 16, tetapi Yesus menyingkir ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus ini menyingkir, pada satu saat dia menyingkir ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Yesus mempunyai waktu yang khusus dengan Bapaknya, ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan melayani, kan Yesus juga melayani banyak orang sakit disembuhkan, ya. Dalam ada masalah Tuhan melakukan dari pagi sampai malam. Kalau kita kan sudah capek, Tuhan Yesus juga capek, saudara sekalian. Tetapi dia selalu memberikan waktu untuk bertemu dengan Bapaknya. Dia bisa berdoa pada pagi hari, saudara sekalian. Di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pada pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa di sana. Itu pagi-pagi sekali. Nah, bagaimana pada malam hari? Dia juga datang untuk berdoa. Dan di dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan,
Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, dia mendaki ke atas gunung untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam dia berada di sana seorang diri. Itulah Yesus kita. Dia juga beberapa kali didapati murid-muridnya sedang berdoa, yaitu di Lukas 9 ayat 18 dikatakan di sini, pada suatu ketika dia sedang berdoa sendirian, ya. Kemudian ada lagi contoh Yesus berdoa sendirian di dalam Lukas 11 ayat 1 dikatakan, pada suatu hari dia berdoa di suatu tempat. Jadi dia juga pergi di satu tempat dengan waktu yang tidak ditentukan. Setiap saat, kapanpun dia perlu untuk datang kepada Tuhan. Itulah contohnya Yesus Kristus Tuhan yang mempunyai satu kebiasaan untuk berdoa. Nah, sekarang bagi kita bagaimana dalam kehidupan ini? Tuhan juga ingin supaya kita itu juga berdoa. Ada 3 hal yang perlu saudara ketahui, yaitu yang pertama. Yang pertama ini, saudara sekalian, karena badai bisa timbul setiap saat. Semua kita biasa mempunyai masalah, persoalan. Kadang-kadang masalah itu tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba datang. Pada saat engkau datang ke gereja pagi hari ini, baru keluar dari pintu gereja, mungkin saudara tidak tahu akan terjadi sesuatu. Begitulah keadaan badai itu. Tidak direncanakan, tiba-tiba datang kepada kita. Sehingga kita itu perlu perlindungan dari Tuhan. Kita baca contohnya pada Yabes di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Ya, kita melihat Yabes berseru kepada Elohim Israel dengan mengatakan, biarkanlah engkau memberkati aku dan memperluas batas wilayahku, juga tanganmu akan menyertai aku, engkau melindungiku dari yang jahat agar tidak menyakiti aku. Kemudian Elohim memenuhi permohonannya. Ini adalah salah satu doa daripada Yabes, saudara sekalian. Ya, Yabes berdoa meminta perlindungan Tuhan atas dirinya. Itu menjadi satu kebiasaan bagi Yabes. Setiap hari dia berdoa, ya, karena pada hari ini, besok, lusa, kita tidak tahu kenapa kok bisa terjadi sesuatu yang kita tidak rencanakan, tiba-tiba saja terjadi. Nah, disitulah doa menjadi kekuatan bagi kita. Saya bersaksi, ya, saya ini banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Pada suatu hari, pada waktu saya baru mula-mula untuk melayani Tuhan, saya punya anak yang paling besar itu masih kecil, kelas 3 SD, ya. Tetapi karena saya sibuk dengan pelayanan, tiba-tiba saya lupa menjemput anak saya itu di sekolah. Bayangin aja saudara sekalian, dia keluar jam 11, tetapi saya baru teringat itu jam 3 siang. Tetapi pada pagi harinya saya selalu bawa dalam doa. Setiap pagi berdoa pagi, saya serahkan anak-anak saya kepada Tuhan. Nah, pada waktu kejadian itu memang saya merasa khawatir. Waduh, bagaimana saya pikir begitu. Ya, tiba-tiba saya diingatkan. Tadi pagi, Tuhan, saya sudah serahkan anak saya ini ke dalam tangan-Mu. Sekarang saya lupa Tuhan untuk menjemputnya. Tapi Tuhan pasti tahu, saya bilang. Jadi itulah menjadi satu kekuatan bagi saya. Ya, kalau tidak, tentu saya bingung, ini mau apa yang dilakukan. Akhirnya saya mengatakan begitu, akhirnya saya pulang ke rumah, dan ternyata anak saya itu sudah ada di rumah. Bayangin ada sekali kita melihat begitu. Ya, saya bilang pulangnya dengan apa? Becak. Padahal setiap hari tidak pernah naik becak. Dan orang tidak mengenal anak saya itu, tetapi itu adalah pertolongan
Tuhan. Ayo kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, itulah saudara sekalian, kalau kita berdoa untuk menghadapi masalah apapun yang tiba-tiba datang kepada kita, kita kuat. Kita menjadi mendapatkan sesuatu kekuatan dari Tuhan, bahwa segala sesuatu itu Tuhan melindungi kita. Amin. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu doa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, seperti tadi saya kasih lihat contoh. Pada waktu saya mengalami sesuatu, kan timbul kekhawatiran, takut, bagaimana ini, bingung, saudara sekalian, panik, saudara sekalian. Tetapi Tuhan menginginkan kalau kita dalam keadaan kekhawatiran itu, mari kita menyerahkan kepada Tuhan, ya. Kita menyerahkan kepada Tuhan agar supaya saudara sekalian, Tuhan itu akan menyelesaikan persoalan kita. Berdoa dengan kekhawatiran itu adalah orang yang percaya tetapi tidak mempunyai iman. Semua orang bisa khawatir, saya rasa. Ya, tidak ada seorang pun bilang, oh aku tidak pernah khawatir. Pernah khawatir, tetapi dia langsung menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, pasti dia tidak mencari Tuhan, tidak berdoa. Dan dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya keadaannya akan semakin berat, saudara sekalian. Mulai hari ini, kalau engkau punya masalah yang tiba-tiba ada, apa saja saudara sekalian, maka berdoalah, menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu. Itu poin kedua, ya. Ini ada poin yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian, ya. Yaitu doa dengan mengucapkan firman Tuhan sesuai kebutuhan kita. Nah, ini doa yang sesuai dengan kebutuhan kita itu harus memerlukan iman, ya. Berapa banyak orang itu kalau berdoa dia tidak tahu dan dia tidak percaya, ragu-ragu kepada Tuhan. Apa Tuhan mau menjawab ya doa-doa saya? Apa Tuhan akan mengabulkan permintaan saya? Itu orang yang berdoa tapi tidak mempunyai iman. Ya, tetapi kita mau berdoa dengan mempunyai iman, dan kita memperkatakan firman Tuhan sesuai apa yang kita butuhkan, ya. Nah, itu yang ketiga, ya. Kita perlu mengucapkan firman Tuhan. Jangan dengan hati yang bimbang, jangan hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan itu sudah menyelesaikan semua persoalan kita di atas kayu salib. Apapun yang engkau alami dalam kehidupan, maka Tuhan itu sudah mengalaminya lebih dahulu. Maka itu firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mengalami kesusahan, Tuhan juga pernah mengalami kesusahan. Kalau engkau mengalami sakit, maka Tuhan juga sudah pernah disakiti. Kalau engkau mengalami sakit hati, Tuhan juga sudah mengalami sakit hati itu. Dan Tuhan mengatakan di atas kayu salib, it is finished, sudah selesai. Artinya semua apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita itu sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Oke, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya.
Nah, jadi kalau misalnya kita berdoa, jangan terus kita memikirkan keadaan yang kita itu. Kita mulai memperkatakan, kalau engkau sakit, aku sudah disembuhkan, katakan. Kalau engkau susah, dikatakan, Tuhan yang sudah menghibur aku. Kalau engkau disakiti oleh orang lain, katakan, engkaulah Tuhan pembelaku. Kalau engkau disakiti orang dan engkau tidak bisa mengampuni, engkau bilang, Tuhan sudah mengampuni aku. Ya. Kalau engkau dalam keadaan masalah rumah tangga, dikatakan rumah tanggaku sudah diberkati, anak-anakku sudah diberkati, pelayananku sudah diberkati. Itulah doa, perlu iman. Ya, jangan berulang-ulang. Tuhan itu sudah mendengar dan Tuhan itu sudah melakukannya di atas kayu salib. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Doalah senantiasa, terus menerus. Artinya dalam keadaan yang masalah, tidak masalah, itu pun engkau harus berdoa. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Lukas 18, dikatakan begini, ayat 1. Dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka, bahwa mereka harus senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada lagi satu, Efesus 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap saat dalam roh dengan segala doa dan permohonan, dan berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang. Amin. Itulah yang saya bisa sampaikan tentang berdoa. Saya percaya orang yang suka berdoa, orang yang senantiasa berdoa, dia menjadi orang yang kuat. Masalah apapun yang dihadapi, dia bisa bertahan untuk mempertahankan, karena ada Yesus dalam kehidupannya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyampaian firman Tuhan yang singkat, yang ringkas ini Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk jemaat yang mendengarkannya Tuhan. Kami percaya berdoa itu sangat penting dalam kehidupan kami. Bahkan senantiasa Tuhan menjadi satu kebiasaan bagi kami untuk berdoa, supaya kami kuat menghadapi tantangan hidup ini. Dan kami akan keluar menjadi seorang yang pemenang, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin.